Selamat pagi, perkenalkan saya Faren Ivandali, dokter yang bertugas pada saat ini. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat yang dapat digunakan untuk deteksi dini kanker serviks. Jadi pertama-tama kita menanyakan identitas pasien. Kemudian kita menganamnesis pasien dengan menanyakan apakah pasien mengalami keputihan yang banyak dan berbau dan yang berwarna kuning atau berwarna hijau. Kemudian, apakah ada nyeri saat berhubungan seksual atau keluar darah setelah berhubungan. Kemudian, pastikan pasien yang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan IVA, seperti pasien sudah pernah melakukan hubungan seksual, pasien sedang tidak haid, atau pasien tidak melakukan hubungan seksual dalam 24 jam sebelum pemeriksaan. Lalu menjelaskan bagaimana prosedur yang akan dilakukan dan kemungkinan ibu akan merasa tidak nyaman, tetapi ibu tidak perlu khawatir karena akan dilakukan sebaik mungkin. Lalu menanyakan inform consent apakah ibu bersedia. Lalu, pastikan ketersediaan alat dan bahan untuk pemeriksaan IVA. Lalu, meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci daerah genitalia dengan air dan sabun secara bersih. Lalu, meminta klien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Setelah itu, kenakan kain penutup pada bagian panggul. Setelah menutupi, pemeriksa mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Lalu atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam wadah steril. Setelah itu menggunakan handskun steril. Setelah itu, kita menginspeksi area genital eksternal untuk melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi atau discharge atau darah. Dan palpasi kelenjar Bartholin dengan menyelusuri labia mayora dan minora. Dan kemudian kita melakukan toilet vulva, yaitu dengan cara menggunakan kas yang telah dibasahi dengan larutan NaCl dari arah atas ke bawah. Kemudian setelah itu kita ambil spekulum dengan tangan kanan, lalu kita oleskan jelly agar spekulum bisa mudah masuk ke dalam vagina. Kemudian setelah itu, buka labia mayora dengan ibu jari dan telunjuk jari kiri. Masukkan spekulum dengan keadaan tertutup. Putar 90 derajat sehingga tangkang lurus ke bawah. Dan atur tuas dan kedudukan spekulum. Kemudian kita mengamati porsi serviks, lihat bentuk, ukuran, dan warna porsio dan sekret vagina. Apabila terdapat kecurigaan kanker, di mana terdapat massa berbenjol-benjol, rapuh dan mudah berdarah, maka pemeriksaan IVA test tidak dilakukan dan pasien segera dirujuk. Jika tidak terdapat kecurigaan kanker, identifikasi squamous columnar junction atau SCJ atau sambungan squamous columnar. Jika squamous columnar tidak terlihat, maka lakukan pemeriksaan telanjang mata tanpa asam asetat dan memberikan kesimpulan sementara seperti hasil negatif tapi SSK tidak nampak. Pasien lalu disarankan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya lebih awal atau melakukan pap smear 6 bulan lagi. Jika squamous columnar junction terlihat, maka pemeriksaan IVA test dapat dilakukan. Lalu dengan lidi kapas, kita celupkan ke dalam cairan asam asetat sebanyak 3-5%. Usap seluruh permukaan porsio searah dari jarum jam dan tunggu 1-2 menit. Kemudian setelah itu kita perhatikan apakah ada lesi dengan acetyl white pada porsio. Jika tidak atau IVA test negatif, jelaskan pada pasien kapan harus kembali untuk mengulangi pemeriksaan IVA. Jika ada atau IVA test positif,
Tentukan lesi tersebut dapat dilakukan krioterapi atau tidak. Kanan. Setelah itu lepas pengungkit, putar spekulum 90 derajat melawan area jarum jam, kemudian keluarkan secara hati-hati dan letakkan spekulum dalam bengkok yang berada di meja instrumen. Kemudian setelah itu kita bersihkan vulva dengan desinfektan. Lalu kita buka sarung tangan, kapas, dan bahan yang telah kita gunakan ke dalam kontainer tempat sampah. Untuk alat-alat yang dapat digunakan kembali, kita rendam dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit untuk dekontaminasi. Kita memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai. Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Lalu, kita menjelaskan hasil pemeriksaan tes. Lalu kita mengucapkan terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Lalu kita mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Terima kasih.